Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tata cara mengoperasionalkan dashboard FGTS ya, Foster Greer Torbeck Stunting Early Warning System, Stunting Risk Monitoring and Intervention Dashboard. Jadi tujuan dari dibuatnya dashboard ini adalah untuk pengoptimalan indeks FGTS yang telah telah dihitung di level kecamatan, puskesmas, desa ya, di level kabupaten kota misalnya, wilayah-wilayah di bawahnya, ataupun di level provinsi untuk menghitung indeks FGTS kabupaten kota di bawah level provinsi tadi. Jadi seperti itu. Jadi di dalam dashboard ini ada beberapa blok ya. Yang pertama yang sebelah kiri dulu, ini adalah blok sidebar ya. Ada feature upload data FGTS. Jadi di sini posisinya masih belum aktif ya. Kemudian ada feature upload save file ya untuk mengupload file peta. Kemudian ada feature mendownload laporan bila data telah selesai dihitung, dan juga download policy report dalam bentuk PDF ya. Jadi semacam rangkuman lah dari apa yang kita dapatkan angka-angka di sini. Kemudian di bawah ada ranking puskesmas. Ini ranking puskesmas ini membandingkan perubahan ranking sebenarnya, total ranking indeks FGTS ya. S0 ditambah S1 ditambah S2 itu di total dari satu periode dibandingkan dengan periode lainnya, seperti itu. Jadi akan dilihat di sini akan muncul apakah rankingnya meningkat, tetap atau menurun. Kemudian ada policy intervention, ini khusus untuk mendeteksi wilayah-wilayah, atau di sini khususnya saya contohkan puskesmas ya. Jadi kalau puskesmas itu capaian total ranking indeks FGTS-nya di bawah median, di bawah nilai tengah, dia akan relatif lebih cepat penurunannya. Kemudian kalau dia berada di atas median ya, total ranking indeks FGTS-nya, maka dia akan jadi prioritas intervensi jangka menengah sampai dengan panjang ya. Jadi kalau yang tadi yang rankingnya bagus, relatif bagus di bawah median, dia akan jadi target intervensi jangka pendek seperti itu, karena lebih responsif terhadap intervensi ya, penurunan prevalensi stunting ya. Kemudian di sini juga tersedia hotspot area. Ini hotspot area ini maksudnya adalah area-area yang bersinggungan satu sama lain ya, yang memiliki karakteristik nilai total ranking indeks FGTS-nya di atas median. Jadi memang wilayah-wilayah yang relatif memiliki prevalensi tinggi, kemudian tingkat kedalamannya tinggi juga, dan juga tingkat keparahannya juga relatif tinggi. Nah ini kalau dia berdekatan satu sama lain ya, ada persinggungan poligon seperti itu, ada persinggungan atau ya pokoknya berdekatan lah hotspot area. Nah jadi hotspot area ini akan muncul dia di dalam peta nanti ya. Jadi wilayah yang perlu kita waspadai seperti itu. Nah di sebelah kanan, di sebelah tengah dulu ya, di tengah ini ada peta ya. Nanti petanya akan muncul di sini setelah kita selesai melakukan loading peta SHP. Di sebelah kanan ada jumlah total puskesmas ya, karena pada dashboard ini kita akan coba pakai data puskesmas. Kemudian ada wilayah dengan risiko tinggi, kemudian wilayah yang rankingnya membaik, dan juga rankingnya memburuk ya. Dalam hal ini mungkin total ranking indeks FGTS-nya meningkat, dan juga ada capaian indeks FGTS yang bagus gitu loh. Ada berapa nanti di sini di dalam kartu-kartu ini, setelah kita dekati dengan pointer biasanya akan muncul ya. Nanti akan otomatis muncul nama-nama puskesmasnya seperti itu. Dan di bagian bawah ada analisis sistem. Ini otomatis sistem akan melakukan pendeteksian otomatis ya tentang situasi yang terjadi seperti itu. Nanti bisa kita lihat pada contoh. Nah, baik, kita akan mulai dengan mencoba mengupload data FGTS dulu ya di sini, choose file ya. Kemudian di sini ada file FGTS data Excel. Saya akan perlihatkan formatnya. Ini karena dia puskesmas, jadi ada kode PKM di situ ya. Kemudian periode ini untuk sementara di dashboard ini kita akan membandingkan 2 periode saja. Jadi bulan 8 2022 dengan ya bulan 8 2025. Jadi di situ masing-masing memiliki total ranking indeks FGTS, nilai prevalensi stunting atau S0, indeks kedalaman stunting ya atau S1, dan juga indeks keparahan
atau S2, indeks keparahan stunting seperti itu. Nah, jadi kalau sudah lengkap seperti ini, tinggal kita load datanya ya. Kita open, bila sudah selesai biasanya akan menutup di sini ya. Kartunya akan menutup dan juga akan ada indikator berwarna hijau, artinya ada data sudah berhasil di load. Kemudian di sini ada upload save file juga. Save file di sini ya, user harus memastikan sebenarnya ya, di dalam save file ini terdapat file yang lengkap ya. Biasanya save file itu ada satu set ya, ada SHP, ada SBX, SHX dan seterusnya ya. Biasanya seperti ini, ada DBF juga. Jadi ini kita bikin satu file zip seperti itu. Nah, file zipnya tadi kita load di dalam sistem. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa di dalam tabel atribut file SHP ini harus memiliki identitas yang sama ya. Kalau tadi ada identitas PKM atau puskesmas, identitasnya harus sama dengan identitas di Excel tadi ya. Jangan berbeda ya. Ini sebagai primary key-nya atau kuncinya ya untuk melakukan matching data antara peta dan juga data Excel seperti itu. Nah, jadi otomatis ya setelah kita load, di sini akan muncul total puskesmas ada 18 ini di Kabupaten Tabalong kita contohkan. Kemudian berisiko tinggi ada 9 ya, Murungkur Agung, Kelua, Panaan sampai dengan Bintang Ara. Peringkatnya kemudian ada yang membaik, Murung Pudak, Karuai, Mabuun dan seterusnya. Ada juga yang peringkatnya memburuk ya. Dan capaian indeks FGTS-nya bagus. Jadi ini yang bagus ini yang tadi dia berada di bawah median ya, median rata-rata di Kabupaten Tabalong ya. Di bawah median artinya prevalensinya rendah, kedalamannya rendah, keparahannya rendah, seperti itu. Ini kita anggap bagus, ada 9. Dan ini urut nilainya. Dan dia di bawah otomatis akan muncul nih analisis sistemnya ya, perbandingan periode. Di sini akan otomatis mendeteksi tadi file Excel tadi periode apa yang dibandingkan. Dan ini adalah rangkumannya ya, 9 wilayah berada di atas median risiko, 6 wilayah menunjukkan tren perbaikan, 7 wilayah menunjukkan tren memburuk. Dan juga sistem mendeteksi klaster risiko tinggi. Nah, ini klasternya otomatis terdeteksi di sini ya. Titik-titik ini adalah titik-titik yang memiliki total ranking indeks FGTS ya di atas median dan juga dia saling berdekatan satu sama lain. Jadi sebagai early warning system tentu ini akan memerlukan perhatian yang serius seperti itu karena prevalensi stunting ya, keparahan dan kedalamannya itu mengelompok di beberapa wilayah. Dan ini khususnya di Kabupaten Tabalong ada di wilayah bagian selatan ya. Kemudian di sini juga ada di save file ini atau di peta ada yang kurvanya ya atau poligonnya itu berwarna merah. Ini artinya meningkat ya. Kalau diklik akan kelihatan di sini atributnya. Nah, ini peringkatnya meningkat berarti dia memiliki ada peningkatan dalam artian total ranking indeks FGTS-nya meningkat ya, entah itu prevalensinya, entah itu kedalamannya ataupun keparahannya. Sedangkan yang hijau ini memiliki nilai yang menurun. Nah, kalau diklik akan muncul di situ. Nah, ini ada keterangannya. Total ranking 2022 untuk Wirang itu 50 dia total rankingnya. Tapi ketika di 2025 dia menjadi 38. Ada perbaikan, makanya di sini diberikan keterangan hijau. Nah, seperti itu. Di bagian kiri kita lihat lagi ya, picture-nya ada rangkuman juga di sini ya yang bisa dilihat ya per puskesmas. Dan ini urut ya dari ranking paling bagus 2025. Itu Murung Pudak 5 poinnya. Kemudian Haruai juga 5, Jaro ini tetap ya dia total ranking indeks FGTS 8. Dan juga ada Mabuun, Upau. Nah, di sini ada arah di sini, arah peringkat. Kalau turun berarti dia peringkatnya membaik sebenarnya ya, nilai total ranking indeks FGTS-nya menurun atau membaik dibandingkan periode sebelumnya. Seperti itu. Di bagian bawah juga ada keterangan ya, ini Banu Alawas meningkat, Bantang Ara juga meningkat. Ini kalau diklik dia otomatis akan zoom ya, biasanya kan. Nah, ini kan zoom dia ke wilayahnya ya. Ke wilayah puskesmasnya dan akan otomatis menunjukkan keterangan seperti itu. Baik. Kemudian kita akan lihat lagi priority intervention-nya ya di bagian kiri tadi di sidebar sebelah kiri. Nah, ini yang nilai mediannya bagus ya. Mohon maaf, nilai total ranking indeks FGTS-nya di atas di bawah ya, mohon maaf, di bawah median, artinya nilainya bagus. Mulai dari Murung Pudak, Haruai, Jaro, ini nilainya bagus, diberikan simbol kilat ya karena untuk intervensi jangka pendek dia lebih cepat ya, dia lebih responsif dalam
menurunkan prevalensi stuntingnya. Kenapa? Karena memang total rankingnya rendah ya. Rendah itu artinya prevalensinya rendah, kedalamnya rendah, keparahannya rendah. Balita-balita stunting yang ada di wilayah tersebut. Dan juga di bagian bawah ini kita lihat lagi ada wilayah-wilayah puskesmas yang memiliki total ranking indeks FGTS di atas mediannya. Ini ada beberapa puskesmas seperti itu. Ini bisa dilihat nanti. Dengan hotspot area di bagian bawah ini adalah wilayah puskesmas yang tadi yang saling bersinggungan satu sama lain ya. Nah ini Bandung-Lawas, Pugaan, Mukur Agung, Kelua dan seterusnya. Ini rata-rata di bagian selatan ya, walaupun ada juga di bagian tengah ya. Bagian tengah Tabalong itu ada Tanjung ya, dan juga di bagian utara ada di situ Bintang Ara dan Panaan. Nah, jadi setelah selesai analisis biasanya kita bisa melakukan download Excel ya. Download Excel tinggal diklik saja, nanti akan muncul di sini data hasil downloadnya dan juga policy reportnya juga otomatis di download seperti itu. Jadi demikian demo yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tools ini bisa menjadi seperti judulnya ya, early warning system. Jika kita telah bisa memfasilitasi penghitungan indeks FGTS di level kabupaten kota di bawahnya ya, S0, S1 dan S2-nya itu bisa dihitung, maka kita akan bisa melakukan analisis lanjutan ya, analisis spasial. Yang penting kita memiliki data hasil hitung tadi dan juga memiliki file peta ya. Dalam hal ini adalah peta SHP. Kalau kita menganalisis level puskesmas, maka kita harus memiliki juga file SHP yang memiliki poligon-poligon puskesmas. Artinya kecamatan-kecamatan itu terbagi menjadi beberapa puskesmas biasanya ya sebagai wilayah tugasnya. Atau kalau mau lihat wilayah kecamatan aja bisa, ataupun desa, ini lebih detail lagi berarti seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.